Peperangan yang terjadi di Ukraina saat ini sebenarnya merupakan isu geopolitik. Isu utamanya tidak terletak pada konflik antara Rusia dan Ukraina, melainkan pada faktor lain yang jauh lebih berperan, yakni kompetisi antara sea power dan continental power. Sea power yang dimaksud adalah kekuatan aliansi militer Atlantik Utara atau NATO, sementara continental power di sini yaitu Rusia. Jadi pertanyaan sekarang, siapa sih sebenarnya yang menyulut peperangan ini sehingga berkembang menjadi sesuatu yang mengerikan seperti sekarang? Dalam pandangan geopolitik ada konsep yang disebut Rimland. Ini menekankan pentingnya containment atau pengurungan terhadap wilayah strategis dunia yang bernama Eurasia, memperkuat hegemoni politik internasional. Siapa yang dapat mengontrol Rimland, maka dapat mengontrol Eurasia. Siapa yang dapat mengontrol Eurasia, maka dapat mengontrol dunia. Eurasia merupakan wilayah yang membentang dari ujung Eropa sebelah barat hingga ujung Asia sebelah timur. Sementara Rimland merupakan wilayah-wilayah di sisi atau di sekitar Eurasia. Kita lihat peta dunia, maka negara yang paling besar secara geografis di Eurasia adalah Rusia. Maka dari itu, sejumlah pakar geopolitik berpendapat posisi Rusia sangat strategis secara geopolitik, sehingga sangat wajar jika Rusia sejak zaman kekaisaran hingga sekarang selalu berusaha mempertahankan posisi independen dan netral mereka. Rusia tidak akan pernah mau masuk menjadi anggota NATO, juga tidak akan pernah tunduk terhadap NATO, apalagi Uni Eropa. Sementara itu, kekuatan sea power di bawah Amerika dan NATO berambisi untuk mendominasi politik internasional dengan terus melakukan containment. Saat awal berdirinya pada 1949, NATO hanya beranggota 12 negara saja, yaitu Amerika Serikat dan 11 negara Eropa Barat. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada 1955, muncul aliansi lain sebagai pengimbang kekuatan NATO, yaitu Fakta Warsawa. Namun sejak Fakta Warsawa bubar pada 1991, praktis hanya ada NATO sebagai ormas terbesar di dunia yang memiliki militer raksasa segala di dunia. Kemudian NATO terus mengembangkan wilayahnya, terutama di Eropa, seperti negara Eropa di tengah, Eropa Timur, negara Baltik, dan negara-negara Eropa di kawasan Balkan. Pergerakan blok barat ini tidak lain merupakan penerjemahan dari teori Rimland. Adalah hal yang wajar jika salah satu kekuatan utama di dunia berusaha mencegah terjadinya ancaman serius terhadap wilayahnya. Dalam hal ini Rusia mencoba mencegah ekspansi NATO yang kian lama kian mendekati perbatasan Rusia. Seperti kita ketahui, Ukraina adalah negara perbatasan langsung dengan wilayah Rusia. Ini berada tidak jauh dari kota-kota utama Rusia. Artinya jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka secara geopolitik posisi Rusia begitu terancam. Maka dari itu, berulang kali pihak Rusia mengingatkan agar pihak Barat untuk tidak mencoba memasukkan Ukraina ke dalam keanggotaan NATO. Namun peringatan itu tidak pernah digubris oleh Amerika dan NATO. Semakin lama pergerakan Barat dan Ukraina yang dipimpin politisi pro-Barat semakin menunjukkan ke arah tersebut. Sebelumnya, dukungan Barat telah berhasil meloloskan para politisi pro-Barat macam Volodymyr Zelensky untuk memimpin Ukraina sebagai bagian dari upaya mereka memuluskan rencana mereka. Bisa dibayangkan jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka dengan mudah Barat memasang pangkalan militer skala besar, bahkan perangkat militer berkekuatan nuklir di wilayah-wilayah yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan wilayah-wilayah utama Rusia. Dalam kacamata geopolitik, tentu ini adalah sesuatu yang sangat serius. Selain itu, Ukraina bergabung dalam anggota NATO dapat mengancam sejarah dan histori Rusia, karena dalam konsep ilmu geopolitik, faktor sejarah dan budaya juga merupakan salah satu komponen penting. Konflik yang sekarang berkembang di Ukraina menjadi peperangan yang sengit ini merupakan sebuah gejala geopolitik yang disulut terutama oleh arogansi dan ketamakan Amerika dan Barat bersama NATO. Konflik ini sebenarnya dapat saja dihindari seandainya pihak Barat tahu diri, pihak Barat tidak memaksakan Ukraina untuk bergabung dengan NATO, apalagi Uni Eropa.